Halo guys, balik lagi sama aku Pandega di video kedua aku. Jadi di sini aku mau jelasin soal kerjaan kedua aku. Jadi posisi sekarang aku udah ada di kerjaan ketiga tapi baru mulai 2 mingguan lah. Jadi belum bisa nge-review bagaimana kerjaan di sini karena emang baru bentar banget. Jadi untuk saat ini aku bakal nge-review aja ataupun jelasin kepada teman-teman, berbagi pengalaman di kerjaan kedua aku, yaitu di sortir dan packing jeruk atau citrus. Jadi di kerjaan kedua aku ini emang dia beda sama kerjaan pertama aku. Jadi kalau yang belum lihat kerjaan pertama aku gimana, nanti bisa lihat di video sebelum ini. Jadi aku udah ngejelasin soal kerjaan aku di meat factory. Nah, setelah itu aku pindah ke kota Emerald, kota kecil lah di situ. Jadi di sana aku kerja sebagai di pabrik sortir dan packing jeruk atau citrus gitulah ya. Jadi di sana adalah kota kecil yang ya bener-bener kecil lah, mungkin sekecamatan gitulah ya. Jadi nggak banyak hiburan di sana, tapi untungnya masih ada kayak KFC, McD, Pizza Hut, Red Rooster. Dan Red Rooster itu yang selalu aku beli karena emang itu enak kalau di Australia ya. Nah, itu di situ ada kayak gitu, tapi untungnya masih ada Woolies sama satunya lagi Coles ya. Jadi masih oke lah. Jadi walaupun kecil tapi masih bisa mengakomodasi semua kebutuhan aku gitu. Jadi di situ aku tinggal di kota Emerald, kota kecil. Lalu apa sih yang aku kerjain di sana ataupun gimana sih proses yang ada di sana di sorting and packing citrus itu ngapain aja. Jadi di sorting and packing citrus itu jadi kerjaannya adalah cuma ya istilahnya kayak nyortir jeruk yang bagus aja gitu loh. Jadi setelah jeruk itu siap panen, ada yang ngepicking. Jadi yang ngepicking itu beda kerjaan sama kita cuma di pabriknya bukan di lapangannya. Orang-orang yang ngepicking itu nanti masukin ke sebuah kotak atau bin lah, bin dimasukin ke bin, nanti binnya itu nanti dikirim ke tempat pemrosesan di kita itu untuk disortir gitu. Jadi mulai dari binnya yang udah di picking itu disimpan ke gudang-gudang pabriknya itu dan yang siap untuk disortir. Jadi mulai pertama kali itu jeruk-jeruk yang udah siap disortir itu masuk ke proses awal, ada namanya pre-sort. Jadi pre-sort itu mensortir jeruk-jeruk yang bener-bener jelek. Jadi yang warnanya hijau, yang bener-bener mungkin ada yang busuk, ada yang cacat, ada yang bolong, ataupun banyak kulitnya itu banyak yang item-item itu dibuangin yang awal lah. Intinya pre-sort itu adalah sortiran awal gitu loh. Jadi setelah di pre-sort, nanti jeruk itu akan masuk ke kayak kolam kecil gitulah pemrosesan. Jadi intinya dicuci dulu kan, karena dari kebun ya banyak kotoran, banyak debu-debu gitu, jadi harus dicuci dulu. Nanti masuk ke kayak mesin pencucian gitu. Setelah itu nanti dikeringin. Setelah dikeringin nanti aku kurang paham ya. Jadi di situ mungkin ada kayak namanya waxing. Waxing itu setelah dicuci dikeringin, nanti jeruknya itu dikasih sedikit cairan wax, jadi biar bisa kulitnya itu mengkilap gitulah guys. Tapi menurutku waxingnya itu nggak yang berbahaya untuk orang ya, karena di tempat kita pun juga sangat sangat perhatian dengan namanya food safety. Jadi menurutku waxingnya itu cuma sekedar kayak pemanis aja biar jeruknya itu kelihatan bagus dilihat, tapi sebenarnya waxingnya itu nggak berbahaya untuk manusia, untuk atau misalnya ada kayak tidak sengaja terjilat sama orang gitu. Jadi masih aman. Jadi setelah dicuci, dikeringin, dikasih waxing, akan masuk ke tahap yang namanya sortir utama. Menurutku itu adalah proses sortir utamanya di situ. Jadi di situ nanti jeruknya itu dimasuk ke jalurnya, ada banyak kayak rel gitu. Nah, nanti relnya itu masuk ke sebuah kotak gede kayak mesin gitu. Nah, di mesin itu ada banyak kamera. Jadi istilahnya ada
dari atas bawah kanan kiri depan belakang kayak gitu, ada kamera banyak. Nah kameranya itu fungsinya untuk menganalisis jeruknya itu masuk ke level berapa ataupun kualitas yang mana, karena di tempat kita itu ada 3 kualitas. Jadi kualitas paling utama, kualitas tengah-tengah, ataupun kualitas jelek. Bukan jelek sih, kayak ya second lah. Jadi kualitas pertama itu namanya first, kualitas kedua itu namanya fan, yang kualitas ketiga itu namanya second gitu. Jadi di mesin itu nanti ditentukan di mana jeruk-jeruk itu akan dikelompokkan seperti itu. Jadi misalnya ada jeruk dia kulitnya bagus tanpa cacat, itu nanti masuk ke kualitas pertama atau first gitu. Misal terus ada jeruk yang kualitas fan, itu yang di bawahnya first, nanti mungkin ada cacat di bintik-bintik 1-2 di kulitnya, itu nanti masuknya ke fan. Terus lagi nanti yang paling terakhir atau second itu jeruknya yang mungkin ada kayak noda-noda dikit, ada kayak kusam-kusam dikit yang nggak bisa dihilangin, itu nanti masuknya ke second seperti itu. Jadi di situ adalah proses utamanya, jeruk-jeruk itu dikelompokkan. Nanti setelah itu keluar dari mesinnya itu, nah nanti mesinnya itu canggih guys, jadi dia akan bisa memasukkan ke tempat-tempat di mana jeruk itu akan diproses. Kalau first nanti ya jalurnya ke first, kalau yang second ke second, kalau fan ke fan, itu nanti ya seperti robot lah ya guys ya. Jadi dia bisa masuk ke jalur-jalurnya sendiri gitu. Nah setelah itu nanti ada namanya final sorting. Nah final sorting ini dilakukan oleh orang lagi ataupun teman-teman yang ada di sana. Jadi final sorting ini fungsinya mungkin kayak seperti quality control dari mesinnya itu kan. Jadi kayak mesin mungkin kadang-kadang juga ada errornya ya guys. Jadi itu fungsinya final second mungkin untuk quality controlnya lagi, apakah mesinnya emang bekerja dengan baik atau enggak. Jadi kadang-kadang pun ada yang terlewat, misalnya jeruk yang di first ataupun level pertama ternyata itu kemasukan jeruk yang level fan atau level second. Nah nanti itu teman-teman itu akan diambil lagi di jalurnya itu, yang first itu diambil lagi, dimasukin ke jalur ke yang fan ataupun second seperti itu. Nah setelah itu udah selesai, proses selanjutnya adalah jeruk-jeruk itu nanti akan masuk ke kotak-kotak ataupun box-box yang nanti akan di packing dan dikirim seperti itu. Nah mungkin itulah gambaran singkatnya gimana pabrik itu bekerja. Nah kalau aku sendiri kerjaannya itu aku sebenarnya kerjaanku pindah-pindah ya guys ya. Jadi untuk pertama kali aku ada di leveling. Leveling itu apa? Jadi leveling itu adalah fungsinya ketika jeruk-jeruk itu masuk ke box, kita tuh yang memastikan bahwa box itu bisa ketutup dengan baik. Jadi nggak ada yang jeruk yang agak nongol ke atas, jadi kita harus ngeratain. Karena apa? Kalau misalnya jeruk yang agak nongol ke atas itu nanti ditutup pakai mesin, jeruknya itu bisa kayak pecah di dalam gitu, dan itu nggak bisa dijual, itu rugi, perusahaan rugi. Jadi kita memastikan jeruk itu harus bisa ditutup di box dengan rapi dan baik, jadi jeruk itu tidak pecah di dalam box seperti itu. Nah menurutku kerjaannya awalnya kulihat simple ya guys ya, kulihat simple karena cuma gitu doang. Cuma ternyata gak semudah yang dilihat. Untuk pertama kali aku ngerjain itu, ternyata yang aku rasakan adalah mual-mual sekali, karena ya kerjaannya itu harus cepet, boxnya berjalan gini cepet, dan kita harus kayak ngeratain. Oh ya misalnya ada mencuat di sini, kita pindah ke sini. Jadi kita karena itu jalannya cepet dan kita harus mikir gimana caranya jeruk itu biar rata, dan itu ada speednya ya guys ya. Jadi kayak kadang-kadang pusing juga. Jadi ditambah kita harus ngeliat terus boxnya jalan gini terus ngeratain. Jadi aku pernah bilang sama temanku ataupun yang udah duluan di sana, aku bilang kok aku mual ya kayak gitu. Ternyata emang di tempat itu gampang banget kena sick motion. Jadi kayak emang karena jalannya cepet dan kita harus mikir, itu membuat kita tuh jadi mual gitu loh. Tapi untungnya aku bisa beradaptasi gitu guys. Dan setelah itu aku juga pernah ada di kerjaan istilahnya apa ya,
Itu kalau namanya di sana itu head bin. Jadi head bin itu apa? Jadi eh, selain jeruk itu dijual dalam box-box yang gedenya seperti kayak kardus Indomie itu, kita juga perusahaan itu jual jeruk-jeruk dalam skala besar ataupun mungkin bisa dibilang wholesale atau apalah. Jadi itu boxnya itu bener-bener gede banget, jadi ukurannya mungkin 1,5 meter kali 1,5 meter dikali tingginya 0,5 meter. Jadi dan itu biasanya dijual untuk supermarket. Jadi emang dia jualannya gede karena supermarket nanti kan jual ke konsumennya nanti kan kiloan juga, jadi seperti itu. Dan kita harus di situ ada 3 mesin, 5 mesin, dan nanti jeruknya itu akan keluar dari mesinnya itu yang sudah disortir, yang sudah di quality control, masuk ke situ. Nah, kerjaanku cuma kalau emang boxnya itu udah penuh, kita harus keluarin box itu terus masukin box yang baru yang masih kosong. Jadi kerjanya gitu doang. Kadang-kadang pun juga ada yang namanya kita bukan box tadi, jadi ada bin lagi. Binnya itu dimasukin ke bin lagi. Kenapa? Karena terkadang perusahaan juga ada kayak kewajiban untuk food bank lah, jadi kayak charity gitu. Jadi setiap season kita juga ada charity food bank gitu. Jadi jeruk itu masuk ke bin yang awal lagi tapi udah disortir, jadi yang mungkin kualitas agak jeleknya gitu loh, walaupun itu masih bisa dimakan tapi kualitasnya agak jelek karena cuma buat food bank atau charity gitu. Dan itu satu bin beratnya sekitar 500 kilo. Jadi pernah itu waktu emang lagi orderan food banknya gede-gede banget, itu 500 kilo satu bin aku bisa keluar masukin hampir 90 per satu hari. Jadi ya kalau dihitung-hitung berarti aku dorong masukin bin itu dalam satu hari itu beratnya 45 ton ya guys ya. Tapi untungnya itu keluar masukinnya pakai alat, jadi ada namanya jack gitu lah ya, itu kita keluar masukin pakai itu. Tapi terkadang ada kendalanya bahwa kalau kita ngelewatin jalan yang nggak rata, mungkin yang nggak naik, itu berat juga buat keluar masukin binnya itu, karena emang ada jalan yang emang agak nggak rata, agak yang naik gitu, emang nariknya berat banget. Bayangin aja 500 kilo, kita harus narik 500 kilo bin kayak gitu satu binnya. Terus yang selanjutnya aku mau jelasin soal apa ya, oh ya, jadi di tempat kerjaku tuh itu karena dia seasonal, jadi beda sama kerjaan yang di factory yang sepanjang tahun ada seperti itu. Jadi karena seasonal, tergantung season dan tergantung musim juga. Kadang musimnya itu lagi bagus, kadang musimnya itu jelek. Kalaupun musimnya lagi bagus ya kerjaan kita tuh stabil gitu. Kalau nggak lagi bagus ya kadang-kadang kita nggak kerja, kadang-kadang kita seminggu cuma dapat 1 hari kerja ataupun 2 hari kerja gitu. Jadi itu namanya seasonal job ya. Jadi beda sama yang sepanjang tahun kayak yang sebelumnya mid factory itu seasonal job. Terus juga karena ini seasonal job, jadi emang kita dikejar waktu atau nggak bisa berlama-lamaan. Jadi kita ada namanya sistem shifting. Jadi shifting itu intinya pabrik itu beroperasi hampir 24 jam. Jadi ada shift pagi, ada namanya shift malam atau tengah malam gitu. Jadi mesinnya itu hampir 24 jam bekerja terus selama, mungkin kalau sisinya bagus berarti mungkin selama 6 bulan itu bekerja terus non-stop gitu. Mungkin istirahat cuma karena pergantian shift aja seperti itu. Terus selanjutnya ada sistem penggajian. Jadi sistem penggajiannya di sini itu kita dikasih sistem gaji atau flat rate. Flat rate itu apa? Jadi flat rate itu beda sama yang kerjaanku sebelumnya. Kalau flat rate itu walaupun kita udah 8 jam kerja dalam sehari, kita nggak ada namanya overtime gitu guys. Jadi ya udah, walaupun kamu kerjanya sehari 12 jam, ya udah gajinya sama. Misalnya kalau pada waktu itu aku karena shift malam ya, jadi shift malam itu sekitar $31 per jam. Ya udah flatnya segitu, nggak, kalaupun kerja lebih lama lagi nggak ada namanya gajinya naik gitu loh. Itu namanya flat rate. Tapi gantinya
ada sistem kayak overtime-nya tuh gimana. Overtime-nya itu jadi selama periode 2 bulan ketika kita sudah jam kerjanya lebih dari 304 jam, nanti di jam 300 kelima itu nanti ada namanya overtime gitu. Terus yang selanjutnya oh ya, karena adanya overtime itu misalnya, jadi pada waktu itu aku pernah sampai dapat overtime selama seminggu penuh. Jadi selama seminggu penuh itu aku kerja 5 hari selama 12 jam, dan itu overtime-nya itu lumayan karena overtime-nya itu sekitar 40 dolar, hampir 50 dolar gitu. Jadi per jamnya udah dari jam pertama itu udah segitu karena kita udah ngelewatin selama 2 bulan, udah ngelewatin 304 jam gitu. Jadi ya ada enaknya ada enggaknya tergantung seasonnya. Kalau seasonnya lagi bagus ya overtime-nya itu gampang banget tercapai gitu loh, seperti itu. Untuk sistem penggajian, karena gajiku itu flat rate, jadi kebanyakan kerjanya 10 sampai 12 jam selama 5 hari. Dan kalau nggak salah ya, nanti aku tambahin di gambar di mana di daerah di bagian kanan kiri itu. Jadi karena itu 10 sampai 12 jam nggak nentu sesuai jeruknya yang masuk yang diproses, jadi itu aku dapat sekitar seminggu itu 1.200, tapi udah dipotong sama rent. Jadi rent tempat tinggalnya itu disediain sama perusahaan. Nah, gaji kita langsung dipotong untuk biaya rentnya itu. Nah, setelah dipotong dari biaya rent itu sekitar rata-ratanya 1.200-an lah, 1.200-an. Jadi ya kalau nggak dipotong rent itu mungkin sekitar 1.400 atau anggap aja 14 juta per bulan, seperti itu. Bukan per bulan, sorry, per minggu, karena gajiannya per minggu gitu. Tapi kalau misalnya aku pernah pada waktu itu dapat overtime selama seminggu penuh itu, dan waktu itu overtime-nya itu kita dikasih waktu satu hari itu benar-benar 12 jam selama seminggu. Jadi pernah pada waktu itu aku pas overtime selama seminggu itu dapat gaji sekitar 1.900-an lah. Jadi kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 20 juta per minggu gitu. Tapi itu cuma satu kali karena emang seasonnya lagi jelek, jadi kita dapat overtime-nya cuma pas satu minggu doang itu, jadi nggak lebih kayak gitu. Terus selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kalau menurutku emang setiap kerjaan itu ada kelebihan dan kekurangan, jadi aku bakal jelasin kelebihan sama kekurangannya yang di kerjaan ini. Jadi kelebihannya di kerjaan ini itu kita mudah beradaptasi dan kerjaannya itu mungkin relatif gampang. Kenapa aku bilang bisa mudah beradaptasi? Karena di kerjaanku ini yang sortir sama packing citrus itu, dia pekerjanya hampir, ya bukan hampir, 80% tuh orang Indonesia. Jadi gimana ya, kita kerja di Australia cuman lingkungannya orang Indo, bahkan sampai atasannya SPV-nya itu mayoritas orang-orang Indo juga gitu. Jadi enak lah untuk orang-orang yang mungkin susah beradaptasi sama bule itu, ya kerjanya kita di sini sama orang-orang Indo semua gitu loh, gitu. Terus yang kedua, seasonnya relatif panjang, jadi sekitar 6 bulan lah, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar itu. Jadi kalau emang panennya lagi bagus dan itu karena seasonnya panjang, jadi ya beneran duitnya banyak banget. Jadi tahun season yang sebelumnya itu katanya emang panennya itu panen besar-besaran, dan seasonnya karena panjang jadi ya duitnya bener-bener banyak banget, walaupun ya harus kerja 12 jam per hari gitu. Selanjutnya kelebihannya adalah kerjaannya itu tergolong mudah, enggak yang berat-berat banget lah guys. Jadi ya cuma sortir kayak gitu doang, yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi. Kerjaannya cuma gitu-gitu doang, prosesnya seperti itu. Jadi ya kita cuma harus nahan bosennya aja gitu loh Bu. Kalau emang kita bisa nahan bosennya, ya kerjaan ini relatif mudah dan duitnya banyak, seperti itu. Kalau seasonnya lagi bagus atau panennya lagi bagus, seperti itu.
Terus kekurangannya adalah em, kekurangannya yang utama menurutku ya guys. Jadi di sini kekurangannya yang utamanya itu karena kita eh, mayoritas pekerjaannya orang Indo dan udah aku jelasin bahwa itu 80% orang Indo di situ. Jadi ya kita kerja di Australia tapi ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi menurutku skill bahasa Inggrisku jadi kayak hilang, bener-bener hilang. Jadi setelah aku keluar dari pabrik itu, aku ke kerjaan ini, dan ini kan di kayak apa ya, pedesaan gitu guys, pedesaan yang bener-bener desa, lebih kecil lagi kotanya dari yang Emerald itu. Jadi orang-orangnya di sini tuh yang aksennya bener-bener susah dipahami. Jadi kayak aku di sini tuh awal-awal kerja tuh kayak yang hah, dia ngomong apa, hah gitu. Jadi kayak beneran, ini bener ya, jadi kayak mereka ngomong itu mungkin cuma 10% yang aku tangkep gitu, bener-bener nggak ngerti karena emang bukan karena aku nggak ngerti bahasa Inggris ya. Jadi kayak aku nggak terbiasa dengerin aksen orang Australia gitu, jadi kayak susah banget ditangkap dan mereka ngomongnya cepet gitu loh. Tapi untungnya setelah dua minggu ini aku seminggu itu aku 50% udah paham, sekarang ya sekitar 75% udah paham lah kalau mereka ngomong gitu. Jadi ya aku balik lagi ke sini emang karena kita lingkungannya orang Indo, jadi kita jarang dengerin orang Australia ngomong. Jadi itu akan mempengaruhi kemampuan kita khususnya dalam listening atau pendengaran, memproses kata-kata orang Australia ngomong itu akan jadi berkurang, sangat-sangat berkurang seperti itu. Terus selanjutnya kekurangan selanjutnya yaitu menurutku karena balik lagi 80% itu orang Indonesia, dan tahu sendiri kan orang Indonesia itu beda sama orang-orang Eropa gitu. Jadi orang Indonesia itu relatif lebih pendek ya, lebih kecil badannya. Jadi karena tinggiku 170 cm dan badanku proporsional, nggak kurus banget dan nggak gede banget, jadi dianggapnya badan seaku ini tuh udah gede. Nah, jeleknya apa? Karena aku dianggapnya udah badan gede, jadi kadang-kadang dikasih kerjaan yang berat gitu loh. Jadi agak agak gimana ya, agak bisa dibilang agak iri juga. Kadang-kadang ada orang yang kerjaannya mudah, aku kadang-kadang dikasih kerjaan berat tapi gajinya sama seperti itu. Jadi ini reminder aja, kalau emang teman-teman mau ke tempat ini yang aku kerjain ini, kalau emang badannya teman-teman mungkin 180 cm, udah itu pasti langsung dikasih kerjaan berat, apalagi kalian baru pertama kali masuk ke sana. Beda lagi cerita kalau aku balik lagi ke sana atau namanya returnee, mungkin aku bisa dapat kerjaan yang gampang karena sebelumnya aku pernah kerja di sana. Jadi returnee di sini tuh mungkin agak lebih dispesialkan karena emang dia ya loyalitas seperti itu. Jadi karena dia udah pernah kerja di kerjaan itu sebelumnya sampai akhir season, nggak kabur sebelum season itu selesai, dan kita mungkin mau balik ke sana mungkin dikasih kerjaan yang lebih gampang gitu. Terus yang selanjutnya kekurangannya adalah jauh dari perkotaan. Itu bisa bagus bisa jelek. Jeleknya jauh perkotaan jadi minim hiburan, jadi ya nggak ada yang banyak kita lakukan di sana karena jauh dari perkotaan, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bagusnya kita nggak spending banyak, ya spendingnya cuma untuk makanan aja gitu. Terus yang selanjutnya, karena itu kota kecil jadi minim transportasi, jadi kalau kita nggak punya mobil ya udah kita harus jalan kemana-mana, jalan seperti itu. Terus selanjutnya aku mau nambahin soal namanya itu pengembalian pajak. Jadi waktu aku kerja di kerjaanku sebelumnya yang sortiran packing citrus itu ada masa dimana itu bulan-bulan pengembalian pajak. Nah, bulan-bulan pengembalian pajak itu apa? Jadi selama 1 tahun kita itu selalu bayar pajak, taat bayar pajak, karena kita kerja itu pasti harus dimintain ada namanya, istilahnya kalau bahasa Indonesianya NPWP lah. Nah, NPWP-nya itu nanti untuk kita membayar pajak setiap kita gajian. Nah, untuk selama setahun itu dikumpulkan berapa, dan pajaknya itu bisa kita klaim lagi seperti itu. Tergantung seberapa banyak kita spending di Australia, itu nanti bakal mempengaruhi pengembalian pajak kita itu nominalnya berapa seperti itu. Jadi
kalau kasusku itu kemarin karena aku diajarin sama teman-teman yang di sana, yang udah pengalaman di sana, yang returnee gitu. Jadi pengembalian pajak itu bisa sampai 100%. Nah, karena emang aku pada awal-awal di sini emang aku banyak belanja ya guys ya. Jadi kayak belanja eh, kaos, baju, jaket, sepatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu aku masukin ke form untuk pengembalian pajak itu. Jadi nanti sebelum kita apply pengembalian pajak itu kita harus ngisi banyak lah. Jadi barang-barang apa yang kamu beli, terus kamu rent itu berapa harganya, apakah kamu sewa mobil itu nanti dimasukin juga, mungkin ada kamu beli HP. Karena aku beli HP ya, beli HP itu agak mahal, jadi aku masukin juga di situ. Aku beli HP sekitar 20 juta aku masukin, terus juga beli jaket, terus juga aku masukin juga biaya perjalanan pesawat dari kerjaanku sebelumnya ke kerjaan yang sorting citrus itu. Aku masukin semua yang emang pengeluaranku gitu. Jadi pada waktu itu aku udah apply, kisarannya itu pengembaliannya pajak itu sekitar 100%, tapi terkadang itu tuh cuma apa ya istilahnya estimasi aja, kadang-kadang bisa berkurang, mungkin bisa 80%, bisa 70% seperti itu. Dan beberapa kasus temanku emang ada yang cuma dapat 50%, ada yang cuma 70%, kayak gitu. Ada yang emang dia nggak ngerti cara nginputnya, cuma dapatnya 10% dari pajak yang udah dibayarkan. Cuman syukurnya yang aku dapat itu karena aku diajarin teman-temanku yang udah lama di sana, aku dapatnya bener-bener 100%. Jadi selama 4 bulan atau 5 bulan aku kerja di Australia itu, pajakku itu yang terkumpul itu sudah sekitar 32 juta lah. Dan itu aku balik 100% dapat 32 juta. Jadi ya syukur banget. Jadi ada tambahan duit gitu loh. Jadi di sini nggak cuma dari gajinya yang lumayan oke di sini, ternyata tax returnnya pun juga lumayan kerasa lah, karena aku dapatnya 100% dari pajak yang kubayarkan selama periode itu, seperti itu. Dan ya mungkin segitu dulu yang aku bisa jelaskan. Mungkin untuk next ke video selanjutnya aku bakal jelasin kerjaan yang di sini, cuma aku belum bisa jelaskan sekarang karena emang aku baru awal-awal di sini. Aku nggak bisa jelasin karena belum banyak yang aku tahu, yang aku paham seperti itu. Jadi oke, thank you udah lihat. Bye bye.